Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurul Asri akan mereview mata kuliah metode penelitian hukum, yaitu yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Henirwana SMH serta dosen asistennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Randi ASMH. Nah, jadi pada pertemuan kali ini beliau membahas mengenai penelitian hukum sosiologis. Macam-macam penelitian, yaitu yang pertama penelitian eksploratoris yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu fenomena yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Yang kedua, penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia. Yang ketiga, penelitian eksplanatoris yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, penelitian terdiri dari 3, yaitu pertama, penelitian diagnostik, suatu penyidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala ataupun beberapa gejala. Yang kedua, ada penelitian preskriptif, yaitu yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Yang ketiga, penelitian evaluatif, yaitu yang dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan. Selanjutnya, dari segi penerapannya, penelitian dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penelitian murni, yaitu yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teori atau metodologi penelitian. Yang kedua, penelitian terapan, yaitu ditujukan untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, penelitian masalah, yaitu penelitian yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data ada 2, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Selanjutnya, bahan hukum terdiri dari 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, misalnya norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bahan hukum yang tidak dikodifikasi hukum adat. Yang kelima, ada jurisprudensi. Yang keenam, traktat. Dan yang terakhir, bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku, yaitu KUHP. Selanjutnya, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya RUU, hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum. Selanjutnya, yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.